Mulai dari glikolisis dan anaerob sampai fosforilasi oksidatif. Ya, itu metabolisme karbohidrat. Kemudian metabolisme apa? Lipid, lipogenesis, apa? Yang diberikan apa? Ya Allah. Untuk lipid belum Ibu, cuma sampai karbo aja. Loh, karbo saja. Lipid belum? Belum. Beta oksidasi belum? Belum Ibu. Ya Allah, belum. Ya sudah, berarti saya ngejar banyak ini. Oke, ini saya mulai dari metabolisme. Saya mudah-mudahan nanti metabolisme lipid bisa juga saya cover. Jadi sebenarnya metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, kemudian asam nukleat. Ya. Fotosintesis juga belum? Izin menjawab Ibu. Sudah. Untuk yang fotosintesis itu pernah diberikan namun hanya melalui penugasan saja Ibu. Gitu. Sudah diberikan melalui apa? Melalui penugasan. Penugasan. Oke. Ya, metabolisme protein ya. Seperti saudara ketahui bahwa tubuh kita itu tersusun atas protein ya. Banyak sekali protein yang menyusun tubuh kita ataupun tubuh makhluk hidup. Di biokimia 1, struktur dan fungsi biomolekul sudah disampaikan bahwa protein itu tersusun atas asam amino. Oleh karena itu, di dalam materi ini fokusnya adalah asam amino. Nah, ini ada dua hal, yaitu degradasi dan sintesis. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah yang degradasi. Jadi kalau ada sebentar ya. Ada gambar ini, maka ada pertanyaan, apa yang terkandung dalam makanan ini? Poin. Siapa yang menjawab poin? Jawaban benar atau salah, poin. Izin menjawab Ibu. Ya. Jadi yang terkandung di makanan itu ada minyaknya Ibu. Itu kan ada yang digoreng-goreng seperti itu. Ada minyak. Selain itu, siapa lagi? Izin menjawab Ibu. Itu ada lemaknya Ibu. Ada lemak. Selain itu, mohon izin Ibu, ada proteinnya juga itu karena ada satenya.
ada protein, ada satenya. Oke? Masih ada lagi? Ada karbohidrat, Ibu. Iya, ada karbohidrat ya. Ketika ya, jadi ini fokus kita ke protein jadi ya. Jadi itu ada sate, ada ikan dan seterusnya itu kaya akan protein. Ketika anak ini makan protein atau saudara makan protein tadi pagi, apa yang terjadi selanjutnya? Ada yang bisa? Isi menjawab. Mungkin saat anak itu makan protein atau makanan-makanan yang mengandung protein, nanti proteinnya akan dipecah menjadi asam amino. Ya, akan dipecah menjadi asam amino, kemudian asam amino akan didegradasi. Ya, ini degradasi protein menjadi asam amino itu seperti ini. Itu terjadi di mana? Terjadi di saluran pencernaan. Yang telah yang masuk di dalam saluran pencernaan, maka masuk ke dalam lambung, ya. Kemudian di dalam lambung merangsang mukosa lambung untuk menghasilkan hormon yang namanya gastrin. Jadi begitu masuk saluran pencernaan di dalam lambung, maka akan merangsang lambung menghasilkan hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini merangsang sekresi HCl oleh sel-sel parietal dan pepsinogen oleh chief cell. Jadi merangsang HCl, pH-nya menjadi rendah. Ya. pH rendah itu berpengaruh terhadap atau bermanfaat sebagai antiseptik. Lalu protein mengalami degradasi ya, oleh enzim-enzim. Kemudian yang pepsinogen akan diubah menjadi pepsin oleh aktivitas pepsin sendiri. Kemudian setelah itu pepsin akan menghidrolisis ikatan peptida pada N-terminal dari yang mengandung tirosin fenilaldehyde. Itu setelah di lambung. Kemudian akan apa yang terjadi selanjutnya menuju ke usus halus. Nah, di usus halus itu asam amino yang sudah dipecah tadi akan merangsang hormon kolistokinin. Nah, ini ada hormon kolistokinin ini akan merangsang pankreas untuk mensekresi enzim yang namanya trypsinogen, kimotrypsinogen, dan prokarboksipeptidase. Nah, itu trypsinogen akan berubah menjadi tripsin, kemudian akan trypsinogen akan mengubah merangsang kimotripsin dan karboksipeptidase ya. Ini akan mensekresi amino
tidase sehingga akan dilepaskan asam amino bebas. Ya. Asam amino bebas akan menuju ke darah, diedarkan ke seluruh tubuh, lalu ke sel. Di dalam sel akan dimetabolisme lebih lanjut. Nah, lalu apa terjadi setelah masuk sel? Nih, akan didegradasi selanjutnya ya. Ini mengkaitkan antara protein, metabolisme protein, asam nukleat, polisakarida atau polisakarida dan lipid. Coba, saudara sudah diberikan metabolisme polisakarida sampai monosakarida sampai rantai transport elektron dan seterusnya. Coba siapa yang bisa menjelaskan bagian ini poin 10 menit kaitannya. Siapa? Poin. Nanti di akhir pertemuan aktivitas dikumpulkan. Apa? Salah benar poin. Ayo. Ini kan sudah diajarkan toh polisakarida. Jalur yang tengah itu kan sudah diberikan. Ayo, Dewi, Mai. Dewi, Mai.
Dewi Mai mana Dewi Mai? Hadir, Ibu. Ya, coba saudara terangkan. Anisatul. Hadir, Ibu. Ayo. Jadi setahu saya ini ada protein di sebelah kiri, terus jadi asam amino, terus ada karbohidrat juga, dan lemak. Di mana karbohidrat nanti akan jadi monosakarida atau glukosa, terus lemak itu nantinya akan jadi gliserol sama asam lemak. Terus turun ke yang di ini, yang di tengah, Ibu. Jadi di situ ada glikolisis, di mana glikolisis itu glukosa akan melalui proses glikolisis dan akan menghasilkan pirufat. Terus turun ke bawah lagi, pirufat diubah jadi asetil-CoA yang di sebelah sini. Di sebelah tengah. Terus? Dari Bu gambarnya. Lalu ada lalu terdapat rantai transport elektron di mana nantinya itu NADH sama FADH itu bakal masuk ke elektron transport kunci chain. Jadi hasilnya nanti ATP sama H2O. Tahu saya seperti itu, Ibu. Mohon maaf jika salah. Bisa menyempurnakan. Ya, silakan Mbak Tesalonika. Mau izin menjawab ya, Bu. Jadi yang pertama itu ada tahap input yaitu makromolekul bagian atas. Yang dimana segala sesuatu kita konsumsi dipecah menjadi unit terkecil seperti karbohidrat menjadi gula, protein asam amino, dan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu tahap pengolahannya tahap kedua itu jalur pusat atau tengah, yang dimana semua unit terkecil jadi bertamu di jalur metabolisme utama pusat seperti glikolisis, yang dimana glukosa dipecah menjadi pirufat. Lalu asetil-CoA gimana dia titik temu protein, lemak, karbohidrat yang akan siap dibakar menjadi mesin sel. Lalu ada siklus sitrat atau siklus Krebs, roda yang berputar untuk memanen elektron berenergi tinggi dan melepaskan sisa pembuangan berupa karbon dioksida. Tahap ketiga itu ada tahap output yang dimana produksi energi di bawah. Ada transfer elektron yang dimana elektron yang dipanen dapat berubah menjadi ATP atau sumber energi bagi kita di tubuh. Dengan produk sampingan, ketika tubuh melepaskan H2O atau air dan EH3 amonia berupa limbah nitrogen dan protein. Lalu ada tahap ekosistem peran daun tubuh untuk inputnya itu daun mengambil energi cahaya matahari H2O dan CO2 yang kita buang. Outputnya menghasilkan oksigen dan glukosa. Seperti itu, Ibu. Mohon maaf jika kurang. Siapa lagi yang bisa menyempurnakan? Sudah lebih sempurna. Ya, Mbak
Brelina. Baik Ibu, mungkin saya akan menjelaskan dengan bahasa saya yang mungkin lebih sederhana lagi ya Bu. Jadi kalau saya lihat dari diagram tersebut itu kan ada karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana nanti karbohidrat itu diubah jadi glukosa, protein jadi asam amino, lemak nanti jadi gliserol dan asam lemak. Nah, proses pada tahap pertama itu glukosa dari karbohidrat nanti akan masuk ke jalur glikolisis. Nah, dari glikolisis kan kita sudah belajar nanti akan diubah jadi pirufat, kemudian nanti berubah jadi asetil-CoA. Kemudian gliserol dari lemak itu nanti bisa ikut ke jalur yang glikolisis juga. Asam lemak dari lemak masuk ke jalur khusus namanya beta oksidasi, nanti hasilnya asetil-CoA. Asam amino dari protein bisa berubah jadi pirufat, asetil-CoA, atau langsung masuk ke siklus energinya. Nah, dari ke jalur yang di atas itu, di diagram itu, nanti semuanya akan masuk di satu titik temu yang sama, yaitu asetil-CoA yang ada di apa ya itu, siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs itu nanti asetil-CoA jadi energi sementara yaitu NADH dan FADH. Kemudian hasil akhirnya nanti berupa ATP di rantai transport elektron, NADH dan FADH nanti dipakai untuk menghasilkan ATP, energi yang dipakai sel buat bergerak, belajar, berpikir, dan lain-lainnya. Nah, buat lemak, nanti lemak itu dipecah jadi gliserol dan asam lemak. Gliserolnya bisa masuk ke jalur glukosa, asam lemak lewat beta oksidasi menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs. Nah, nanti dari siklus Krebs itu nanti akan menghasilkan ATP. Jadi urutannya nanti kan awalnya kan kita makan. Nanti habis makan itu diubah jadi bagian-bagian kecil yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Kemudian nanti jadi asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs yang pada akhirnya outputnya ya tetap berupa ATP. Begitu, Bu. Ya, betul. Sudah lebih sempurna dari ketiga ini tadi. Ini kan ada jalur merah dan jalur berwarna biru. Jalur yang merah itu adalah degradasi. Ya. Jalur biru itu adalah sintesis. Tadi yang belum disebutkan adalah sintesisnya. Ya. Sebentar, ini kok nggak ada. Nah, ini sintesis. Aduh, kok nggak bisanya besar. Biru ini ya, biru ini sintesis. Jadi ini asetil koenzim A bisa diubah lagi menjadi lipid. Jadi di dalam tubuh kita itu makanan itu diubah-ubah gitu, bisa sintesis, bisa degradasi, gitu ya. Kalau degradasi itu akan menghasilkan ATP. Bisa digeser. Bisa digeser.
Bisa digeser ya. Coba saya off-kan lagi. Sudah. Nah, metabolisme protein dan juga asam nukleat itu berbeda dengan metabolisme karbohidrat dan lipid ya. Tadi sudah keterkaitannya sudah semuanya nanti akan mengalir kepada pusatnya yaitu siklus Krebs. Nah, karbohidrat dan lipid ini dapat disimpan dan digunakan jika dibutuhkan ketika membutuhkan energi atau untuk biosintesis. Jadi ketika saudara makan nasi atau makan lemak, maka itu di metabolisme kemudian bisa disimpan. Ya, bisa disimpan. Beda untuk yang senyawa yang mengandung nitrogen seperti protein. Pada umumnya organisme itu tidak mempunyai polimer senyawa nitrogen untuk disimpan, jadi tidak simpan. Kalau saudara makan protein, maka protein tidak bisa disimpan. Harus dimetabolisme menjadi senyawa lain dulu. Nitrogennya akan dibuang melalui air kencing. Nah, namun ada beberapa tanaman yang mampu menyimpan senyawa nitrogen. Misalnya asparagin dan pada asparagus. Oleh karena itu asparagin ini kaya akan nitrogen. Bagus itu. Beberapa insekta mempunyai protein simpanan di dalam darah mereka. Karena beberapa hewan tidak bisa menyimpan nitrogen, maka harus selalu menyediakan suplai nitrogen yang cukup melalui makanan, mengganti nitrogen yang hilang karena katabolisme. Jadi saudara itu selalu membutuhkan protein, karena protein itu tidak bisa disimpan. Senyawa nitrogennya tidak bisa disimpan. Ya, jadi harus mengkonsumsi nitrogen, protein. Kemudian setiap asam amino yang mengandung paling tidak 1 gugus amino, sehingga membutuhkan mekanisme khusus untuk memecah gugus amino pada kerangka karbonnya. Rangka karbon dari asam amino akan jadi yang ada pada protein itu ya, akan dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, di mana ini akan menyumbangkan 3/4 karbon yang dapat diubah menjadi glukosa. Kemudian hewan melakukan degradasi oksidatif. Jadi nitrogen tadi, nitrogen pada asam amino itu tadi akan mengalami degradasi oksidatif namanya. Hewan melakukan degradasi oksidatif jika dalam kondisi selama sintesis normal dan degradasi protein seluler, asam amino yang dilepas dari pemecahan protein tidak digunakan untuk sintesis protein baru, maka didegradasi oksidatif. Asupan makanan kaya akan protein menjadi asam amino yang masuk melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein. Nah, ketika kelaparan atau dalam keadaan puasa, ketika menderita diabetes, di mana diabetes itu tidak bisa memanfaatkan glukosa secara normal, karbohidrat tidak cukup atau tidak dapat digunakan. Jadi tidak bisa tubuh ketika diabetes dan juga puasa itu kan karbohidrat tidak cukup untuk digunakan. Maka tubuh akan menggunakan protein
sebagai sumber energi. Makanya kan ada informasi bahwa protein itu bisa menghasilkan energi, ya. Jadi utamanya adalah karbohidrat energi itu, tetapi ketika diabetes atau kelaparan atau puasa, maka tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Nah, ini juga akan menurunkan massa sel. Nah, pada vertebrata, asam amino dari makanan itu sebagian besar dimetabolisme di hati, akan diubah menjadi amonia yang dihasilkan. Jadi akan diubah menjadi amonia, kemudian amonia akan digunakan kembali untuk proses biosintesis. Bila kelebihan, ada yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea, asam urat, atau amonia. Lalu amonia dari jaringan akan dibawa ke hati, diubah menjadi bentuk lain dan disekresikan. Sehingga di sini ada beberapa metabolisme protein itu, ada beberapa hal. Yang pertama, degradasi protein itu. Degradasi protein tadi yang sudah saya sampaikan, makanan dan protein intraseluler menjadi asam amino, kemudian asam amino dioksidasi, kemudian beberapa dipakai biosintesis asam amino yang lain, bisa juga dipakai biosintesis protein lagi yang lain. Nah, beberapa asam amino yang sudah saudara pelajari di biokimia 1, struktur dan fungsi biomolekul itu sudah, ya. Ada yang nonpolar, trifatik, gugus R, ya. Jadi di sini misalnya glisin dan yang lain semuanya mempunyai gugus amino, dan ini saya ingatkan kembali, ini namanya kerangka karbon. Jadi asam amino itu memiliki gugus amino dan kerangka karbon. Jadi kalau saya menyebut kerangka karbon berarti ininya. Gugus amino berarti ininya. Itu glisin, valin, adenin, leusin, metionin. Jadi secara singkatnya bahwa protein intraseluler, jadi di dalam tubuh selain ada protein dietara, yaitu protein yang kita makan, yang kita konsumsi. Kemudian yang satu ada protein intraseluler, jadi protein-protein di dalam atau organel-organel di dalam sel itu akan bisa usang, itu bisa dipecah kembali menjadi asam amino. Ini protein yang kita makan menjadi asam amino, protein-protein di dalam sel menjadi asam amino. Nah, asam amino itu mengandung gugus amino dan kerangka. Skeleton itu kerangka karbon. Kerangka karbonnya dari protein itu akan diubah menjadi asam alfa amino, asam alfa keto. Asam alfa keto masuk ke siklus Krebs, akan didegradasi menjadi CO2 dan H2O. Kemudian asam amino itu beberapa diubah menjadi oksaloasetat, oksaloasetat berubah menjadi glukosa. Ya, melalui proses disintesis, melalui proses gluconeogenesis. Seharusnya kemarin itu saudara ketika metabolisme karbohidrat diajari juga gluconeogenesis. Ya. Kemudian ini ada jalur SAN, ya, jadi jembatan. Ini asparaginosuccinat SAN, ya, dari asam sitrat ini berhubungan dengan siklus urea. Nah, kemudian gugus aminonya itu gimana? Ya, gugus amino itu menjadi amonium, ion amonium.
Ini biosintesis asam amino, kemudian nukleotida, ya, amin biological, ya. Jadi itu biosintesis ini. Kemudian ion amonium itu akan bergabung dengan karbamoil fosfat masuk ke siklus urea menjadi atau menghasilkan urea, dikeluarkan sama air kencing. Jadi di sini tidak ada penyimpanan nitrogen, penyimpanan asam amino, penyimpanan nitrogen dari protein. Jadi itu akan dikeluarkan bersama air kencing dalam bentuk urea. Nah, yang pertama adalah degradasi asam amino. Jadi asam amino yang dari pecahan protein tadi akan didegradasi. Ini berlangsung di mana? Berlangsung di liver. Ada 2 tahapan, yaitu degradasi gugus asam amino, yang kedua degradasi rantai karbonnya. Jadi gugus aminonya ini dulu, kemudian kerangka karbonnya. Di sini sudah ada yang dari sini ada yang kurang paham? Jadi protein yang kita makan diapakan? Tidur semua. Kan didegradasi menjadi asam amino, Ibu. Menjadi asam amino. Lalu asam amino diapakan? Poin itu tadi. Asam amino diapakan? Dikonversi menjadi pirufat. Itu dulu, belum sampai ke situ. Asam amino didegradasi. Ya, ketika degradasi ada berapa tahapan? Sampai sini loh, degradasi ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya, Bu. Degradasi gugus amino dulu, berikutnya degradasi rantai karbon. Ini degradasi gugus asam amino. Ketika degradasi gugus amino, maka gugus amino dari asam amino tadi, yang didegradasi tadi, ditransfer, dipindah ke alfa ketoglutarat, membentuk glutamat oleh enzim aminotransferase. Mulai sekarang sudah diresapi, nanti akan berkait-berkait dan tambah sulit. Jadi dipindah kemana gugus amino? Ke alfa ketoglutarat, Ibu. Menghasilkan Glutamat. Kemudian glutamat akan mengalami deaminasi oksidatif, menghasilkan ion amonium. Dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase menggunakan koenzim NAD+ atau NADP+. NAD nikotin amin dinukleotida, nikotin amin dinukleotida fosfat NADP+. Oke. Ya. Glutamat, setelah itu deaminasi oksidatif. Tahapannya hanya itu. Nanti seperti ini. Gugus amino menjadi ini tadi asam amino tadi, gugus aminonya diberikan kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat. Kemudian glutamat akan melepaskan ion amonium. Ini nanti akan dikeluarkan ke dalam siklus melalui siklus urea.
Ya, paham ya dari sini ya? Reaksi yang dikatalisis oleh aminotransferase dan glutamate dehidrogenase. Pada vertebrata, asam alfa amino plus NAD plus H2O menjadi asam alfa keto plus NH4 plus NADH atau NADPH. Kemudian NH4 plus yang terbentuk diubah menjadi urea dan diekspresikan. Seperti ini prosesnya secara umum. Ya. Secara umum, asam amino akan melepaskan apa ini? Gugus amino ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat yang menangkap gugus amino itu menghasilkan glutamat. Asam amino yang kehilangan gugus amino menjadi alfa ketoasid. Lalu glutamat melepaskan gugus amino, ya, itu melepaskan amonium, kemudian amonium diubah menjadi siklus urea. Coba ini diresapi dulu proses ini. Selalu gugus amino melepaskan gugus amino ditangkap alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Glutamat kalau melepaskan gugus amino menghasilkan alfa ketoglutarat. Sudah dipahami? Nah, ini yang lebih detail lagi. Sebenarnya sama dengan tadi prinsipnya. Proses ini terjadi di dalam liver. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Proses ini, ayo. Prinsipnya tadi, seperti tadi. Bisa. Saya awali dulu di dalam, ini kan asam amino dari pencernaan ya, masuk ke dalam sel liver. Kemudian protein seluler juga yang ada di liver. Coba dilanjutkan, asam amino itu terus bagaimana? Tadi yang sudah saya terangkan tadi pertama. Apa bisa? Ya, Tesalonika. Izin mencoba. Jadi kan pintu masuknya kan asam amino ke liver. Di situ itu asam amino berasal dari makanan yang kita makan dengan proses ingest protein atau hasil dari pemecahan protein seluler, lalu masuk ke hati, di mana liver itu bertindak sebagai stasiun pengolahan utama. Lalu pada tahap kedua itu tahap transaminasi, yang dimana pemindahan gugus amina dari dalam liver. Gugus amina atau min NH3+ tidak langsung dibuang, melainkan dari asam amino bertemu dengan alfa ketoglutarat. Lalu gugus amina yang dipindah dari alfa ketoglutarat berubah menjadi glutamat. Sisa asam amino yang kehilangan amina menjadi alfa ketoasid atau kerangka karbon. Lalu peran glutamat atau pusat pengumpulan nitrogen di sini berfungsi sebagai penampung. Sementara nitrogen dari berbagai asam amino, glutamat melepas nitrogen kembali dalam bentuk ion amonium atau NH4A+,
melalui proses deaminasi oksidatif. Selain itu, dari jaringan seperti otot, nitrogen datang dalam bentuk alanin atau glutamin, yang juga akan diubah di liver untuk melepaskan NH4+. Yang terakhir, tahap akhir atau pembuangan limbah nitrogen. Karena NH4+ itu beracun bagi tubuh, liver harus mengubahnya. Dari poin A dan B ada 3 jalur pembuangan tergantung makhluk hidupnya. Kalau amonia langsung dibuang ke air. Kalau urea melalui siklus urea yang menjadi senyawa yang lebih aman untuk dibuang lewat urin pada manusia. Lalu kalau asam urat diubah menjadi bentuk padat atau pasta untuk menghemat air. Seperti itu. Iya, betul. Jadi di sini asam amino akan melepaskan gugus aminonya ditangkap oleh, kata-kata ditangkap oleh alfa ketoglutarate sehingga menghasilkan glutamat. Lalu gugus amino yang kehilangan asam amino yang kehilangan gugus amino akan berubah menjadi alfa ketoglutarate. Alfa ketoasid, ya, yaitu alfa ketoglutarate. Lalu alanin dari otot itu akan dilepaskan, masuk ke hati ya, dilepaskan, kemudian melepaskan gugus amino ke alfa ketoglutarate sehingga dihasilkan glutamat. Ya. Untuk proses ini akan dihasilkan pirufat. Lalu glutamat melepaskan gugus amino, ya, kemudian akan keluar ke hati melalui siklus urea. Lalu glutamin masuk ke dalam ke dalam sel liver. Kemudian di situ glutamin akan melepaskan ion amonium dan seterusnya. Tuh. Nah, proses transaminasi, jadi tadi sudah, walaupun belum diterangkan, sudah menyinggung-nyinggung proses transaminasi. Ya, proses transaminasi itu adalah proses yang mana suatu gugus amino dipindahkan dari glutamat ke alfa ketoasid dan reaksi ini menghasilkan asam amino yang terkait plus asam alfa ketoglutarate. Ini proses ini mindah-mindah gugus amino itu namanya transaminasi. Yang tadi disebutkan dipindah dari dilepas kemudian ditangkap oleh alfa ketoglutarate sehingga menghasilkan glutamat dan seterusnya. Jadi reaksi transaminasi itu melalui proses transaminasi ya. Transaminasi itu tujuannya mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino dalam bentuk senyawa, hanya satu senyawa yaitu L-glutamat. Jadi dalam tubuh kita itu senyawa gugus amino dari manapun itu akan melepaskan, kemudian ditangkap oleh alfa ketoglutarate menghasilkan L-glutamid. Jadi tujuannya transaminasi itu adalah menghasilkan L-glutamat dari berbagai asam amino. Asam amino apapun, ketika gugus amino dilepas maka akan ditangkap oleh kata kunci alfa ketoglutarate sehingga menghasilkan glutamat. Ini reaksinya transaminasi. Jadi alfa ini asam amino melepaskan gugus amino. Ketika degradasi gugus amino loh ya, melepaskan asam gugus amino ditangkap alfa ketoglutarate menjadi L-glutamat plus asam alfa keto. Jadi ini tujuannya. Jadi tujuannya transaminasi apa? Menghasilkan L-glutamat, Ibu. Menghasilkan L-glutamat, mengumpulkan
mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino dalam bentuk hanya satu saja, yaitu L-glutamat. Misalnya asam aminonya itu alanin, ya. Alanin melepaskan gugus amino, ditangkap oleh geltoglutarat. Enzimnya gampangnya aja alanin transaminase. Menghasilkan apa? Pirufat plus glutamat. Aspartat juga melepaskan gugus amino ke alfa keglutarat, akan menghasilkan glutamat plus oksaloasetat. Leusin menghasilkan glutamat plus alfa ketoisokaproat. Ya. Kemudian tirosin menghasilkan L-glutamat dan parahidroksifenilpirufat. Dan ini di dalam tubuh kita seperti ini. Semua asam amino itu akan melepaskan gugus amino ke alfa ketoglutarat dan akan menghasilkan glutamat. Ininya berbeda-beda. Nah, ini penting di dalam tubuh kita. Jadi kalau saudara sakit, ini proses ini terjadi di liver ya. Ketika sakit liver, maka indikasinya adalah saudara ada yang pernah sakit liver? Ada yang pernah sakit liver? Ada. Itu selalu ada. Tidak, Bu. Tapi kakak saya belum. Selalu dites SGOT, SGPT. Itu SGOT, serum glutamat, oksaloasetat, transaminase. Jadi yang dilihat ininya, SGPT itu perubahan aspartat menjadi ini, oksaloasetat. Makanya serum glutamat, oksaloasetat, transaminase. SGOT. Kalau SGPT, SGOT dan SGPT-nya dilihat, itu serum glutamat pirufat. Jadi ini yang dilihat. Kalau konsentrasinya tinggi, maka itu terkena berarti livernya tidak bagus. Sakit liver, kena indikasi sakit liver. Tuh. Pasti tinggi itu kalau sakit liver. Itu aplikasi medisnya. Kemudian tadi kan dikumpulkan menjadi L-glutamat kan. Nah, L-glutamat yang terjadi itu tadi mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan amonia oleh L-glutamat dehidrogenase. Prosesnya ini glutamat akan melepaskan ion amonium. Glutamat melepaskan ion amonium, selalu dihasilkan alfa ketoglutamat. Jadi ini ke sana menghasilkan ini ke sana menghasilkan ini. Plus NADH plus NAD atau NADP. Lalu ini ke siklus urea. Tadi sudah disampaikan ketika ion amonium itu dihasilkan, bisa langsung digunakan untuk biosintesis senyawa nitrogen yang lain. Nah, pada vertebrata saudara, kambing, sapi, kelebihan amonium itu diubah menjadi urea. Ya, amonium langsung diubah menjadi urea dalam siklus urea, kemudian diekskresikan. Nah, hewan yang demikian itu namanya ureotelik. Kemudian reptil, kemudian burung, itu amonium itu diubah menjadi senyawa yang namanya asam urat.
Hidup itu namanya urikotelik. Lalu kalau yang hidup di air, ikan dan sebagainya, amonium itu diekskresikan langsung. Namanya amonotelik. Jadi ada urikotelik, ureotelik, dan amonotelik. Itu contohnya. Makanya pada burung apa itu kan beda bentuk ureanya itu berupa padat semi padat begitu ya. Nah, yang tadi adalah dipahami dulu bagaimana amonium degradasi amoniumnya. Ya, degradasi amonium. Sementara dipahami. Berikutnya yang kedua, itu kerangka karbonnya. Jadi kan ada 2 tahapan. Gugus aminonya, kemudian kerangka karbonnya. Nah, kerangka karbon asam amino itu diuraikan dalam 20 lintas. Ada 10 asam amino menghasilkan asetil koenzim A, 5 asam amino menghasilkan alfa ketoglutarat, 3 asam amino menghasilkan suksinil koenzim A, dan 2 asam amino menghasilkan fumarat. Ada 4 lintas ya. Ini cara detail ini yang asam amino arginin, glutamin, histidin, prolin itu masuk ke siklus Krebs, kerangka karbonnya melalui alfa ketoglutarat, glutama dulu, alfa ketoglutarat, isolisin, metionin, trionin, valin melalui suksinat, fenilalanin, tirosin melalui fumarat, kemudian leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, tirosin itu melalui sitrat, tetapi melalui asetil koenzim A dulu, kemudian asetil koenzim asetoasetil koenzim A, kemudian asetil koenzim A ke sitrat. Kemudian yang isoleusin, leusin, trionin, triptofan ini ke sitrat juga melalui asetil koenzim A. Kemudian alanin, sistein, glisin, dan seterusnya itu melalui oksaloasetat, masuk siklus Krebs, melalui pirufat. Asparagin, aspartat melalui oksaloasetat. Lalu di metabolisme menghasilkan energi. Jalurnya seperti ini, ketika makan protein maka gugus aminonya dilepas, kerangka karbonnya masuk ke siklus asam sitrat. Ya, itu dipotret dulu. Dipotret dulu ini karena untuk mengerjakan soal. Nah, saudara tentunya kemarin sudah diberi penjelasan oleh Bu Aulia ketika alfa ketoglutarat menjadi isuksinil dan seterusnya itu menghasilkan apa? Menghasilkan NADP berapa? Menghasilkan, ada yang menghasilkan CO2 dan seterusnya. Mulai dulu dari sitrat, ya. Kata kuncinya sitrat. Sitrat, isositrat, glutara, suksinat, fumarat, oksaloasetat dan seterusnya. Oke, jadi ngerjakannya nanti mulai dari sitrat, muter ke sini kembali sitrat. Nah, coba sekarang review kembali siklus asam sitrat. Ada siklus asam sitrat itu kan
menghasilkan berapa NAD, berapa ATP? Kemarin diajari. 3 ATP. Gus. Nah, meskipun salah poin. Hasilkan 1 ATP. Bukan. Menghasilkan Kan ADP, NADPH, FADH itu kan terus dikonversi menjadi, kalau NADH konversinya menjadi 1 NADH menjadi berapa ATP? 2 ATP, Bu. ATP. NADH 2,5 ATP itu. 2,5. Jadi sebenarnya yang terbaru 25. Kita anggap 3 aja. FADH 2. Ya. Betul? Iya, Bu, FADH-nya 2. Oke, kita sepakati aja. Tetapi penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa NAD itu yang terbaru itu. Tetapi ini yang lama NADH 3, FADH 2. Nah, sekarang saudara searching siklus Krebs yang lengkap. Sudah ketemu? Sudah, Ibu. Coba di-share-kan. Coba di-share-kan. Siapa yang sudah ketemu? Poin. Ayo siapa yang ketemu? Sebentar aja. Siklus Krebs. Banyak itu di
Tadi yang sudah mengatakan sudah tadi, siapa? Siklus Krebs. Sudah diterangkan kan mestinya metabolisme karbohidrat. Gambar bagan itu loh. Enggak, saya minta nerangkan, cuma tampilkan aja. Nah, cari yang jelas ngono, Mbak, ojo sing ketok. Jadi ini kan menghasilkan Mbak ketok, Mbak. Cari yang jelas, cari yang jelas. Yang background-nya putih. Ya betul, gambarnya itu, cuman yang background-nya putih. Nah, dari sitrat diubah menjadi apa ini? Kemarin sudah diterangkan kan, isositrat menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan NADH. NADH ini akan masuk ke rantai transport elektron menghasilkan 2-3 ATP dan seterusnya. Ini juga menghasilkan ini. Ini menghasilkan alfa 2, konversi 2 ATP. Lalu di sini menghasilkan ATP, GTP ya. Kemudian ini juga. Nah, ini sudah bisa dihitung ini. Sekarang apa namanya? Coba hitung ketika saudara memakan apa namanya? 3 mol isoleusin, dicatat 3 isoleusin, 2 lisin, 3 sistein, 4 histidin, dan 3 tirosin. Katakan kita makan itu, maka energi yang dihasilkan berapa ATP? Jadi sudah dicatat ya. Jalurnya ini ditulis. Ketika tirosin, ketika apa namanya, yang tadi saya sebutkan lewat mana tadi? Coba ini dipotret dulu, kemudian di stop. Menghasilkan berapa ATP? 15 menit.
Masing-masing jalur masuknya itu dituliskan, kemudian hasilnya berapa ATP. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Tugasnya? Ya, Mengerti Ibu. ya wes ngerti. Silakan kerjakan 15 menit. Ditulis terus nanti hasilnya dipotret terus di-share-kan.